Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Jadi buat para teman-teman sahabat TKI Vlog di Korea Selatan yang mungkin teman-teman itu pengen pindah pabrik tapi masih tetap bisa re-entry, simak video ini sampai selesai. Oke, jadi pada tanggal 22 September itu baru saja dikeluarkannya peraturan atau perundang-undangan terbaru dari Nodongbu ya soal per-re-entry-annya. Tapi peraturan ini tuh masih dalam tahap uji coba 40 hari ya. 40 harinya itu dihitung dari pertanggal 22 September sampai ke tanggal 2 November ya. Jadi buat teman-teman yang merasa itu keberatan atau dari pihak pabrik atau sajang itu masih merasa keberatan, itu masih bisa ajukan banding tentang soal perundang-undangan ini ya. Jadi langsung saja kita sedikit membahas dan kita sedikit mengupas tentang persoalan ini ya. Jadi tentang perundang-undangan yang terbaru ini itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi. Pertama ya, dulu tuh kita kalau misalnya re-entry itu kita membutuhkan 3 bulan terlebih dahulu di rumah baru bisa balik lagi ke Korea ya. Tapi untuk perubahan ini dan untuk peraturan saat ini itu kita cuma dibutuhkan 1 bulan di rumah, kita harus balik lagi ke Korea ya. Itu suatu perubahan yang sangat drastis dan sangat cukup memberatkan buat para pekerja. Biasanya kan kalau para pekerja kan kalau misalnya dalam 3 bulan aja kita merasa itu tidak cukup ya dan merasa kurang ya. Tapi untuk peraturan yang terbaru ini kita cuma dibutuhkan waktu 1 bulan itu harus balik lagi ke Korea untuk bekerja di pabrik yang dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena dari pihak pabrik, dari pihak sajang itu kebanyakan itu kalau misalnya ditinggal sama pekerjanya itu susah untuk mencari pengganti yang baru ya. Apalagi untuk saat ini tuh dimana masa itu banyak banget pandemi seperti ini ya. Jadi susah kalau misalnya mau mencari orang ya. Jadi mungkin seperti itu. Dan perbedaan yang kedua ini sebenarnya itu cukup menguntungkan buat kita ya sebagai pekerja ya, karena walaupun kita tuh pindah pabrik masih tetap bisa re-entry ya, dengan catatan bidang pekerjaannya itu sama ya. Kalau misalnya dulu kan kita kalau misalnya mau re-entry kita tuh harus benar-benar menyelesaikan kontraknya 4 tahun 10 bulan itu dalam satu pabrik ya, nggak benar-benar belum pernah pindah. Kalau pindah pun itu karena kesalahan atau tanggung jawab pabrik ya. Semisal pabriknya bangkrut dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya untuk peraturan yang terbaru ini kita bisa pindah pabrik tapi masih tetap bisa re-entry ya, dengan catatan bidang pekerjaan yang dari pabrik yang dulu sama yang pabrik yang baru itu sama ya. Semisal kita pernah dulu tuh kita bekerja di pabrik bubut ya, dan untuk pabrik yang baru itu kita pegang di bubut juga, yaitu termasuk pekerjaan yang sama ya. Jadi seperti itu ya, ini cukup menguntungkan banget buat kita ya. Dan perbedaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang ketiga ini juga sebenarnya itu menguntungkan buat kita ya, kita sebagai pekerja ya. Dulu itu kalau semisal kita mendapatkan perlakuan yang tidak wajar kayak kekerasan seksual, kayak kekerasan fisik ataupun penunggakan gaji, dan kalau misalnya udah di cross check sama pihak Nodongbu dan sajang dan ternyata kejadian itu benar dan diharuskannya pihak pekerja itu harus pindah pabrik tapi belum dalam waktu 1 tahun, itu belum bisa mendapatkan re-entry ya.
Dan untuk peraturan yang terbaru ini, kalau misalnya teman-teman mendapatkan hal seperti itu, kebenarannya udah di cross check kasusnya itu sama pihak Nodombu dan Sajang, dan itu memang terjadi. Kita memang mendapatkan kejadian seperti itu, dan kita diharuskan untuk pindah pabrik. Belum ada jangka waktu 1 tahun, kita masih bisa re-entry ya. Jadi seperti itu keuntungannya ya. Kalau misalnya dulu harus benar-benar nunggu 1 tahun dulu baru kita mendapatkan re-entry ya. Dan untuk saat ini belum ada 1 tahun pun kalau kita mendapatkan hal seperti itu dan kita diharuskan untuk pindah pabrik, itu masih bisa mendapatkan re-entry ya. Jadi itu salah satu keuntungan juga buat kita ya. Jadi seperti itu ya. Pasti kalau misalnya ada perubahan perundang-undangan seperti itu, pasti ada plus minusnya ya dari kedua belah pihak ya, dari pihak A atau pihak B ya. Dan selagi masih dalam masa percobaan 40 hari ini, yang mungkin buat teman-teman atau mungkin buat pihak pabrik ya yang merasa belum srek atau belum cocok peraturan itu untuk diterapkan dan disahkan untuk setelah tanggal 2 November mendatang, monggo ajukan banding ya. Kira-kira yang kurang cocok apa itu masih bisa diajukan banding sebelum masa disahkannya peraturan ini ya. Jadi mungkin cukup sekian ya, sedikit informasi untuk video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin juga teman-teman juga udah banyak yang tahu juga informasi ini ya. Jadi aku cuman mau kayak nge-share lagi ke teman-teman yang mungkin belum tahu informasi ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan ya mungkin ya kalau misalnya buat teman-teman yang lain belum tahu, monggo di-share video ini ya. Jangan lupa untuk di-share video ini ya. Aku juga mau minta kayak dukung channel ini biar semakin kedepannya itu semakin berkembang dan semakin aku semangat memberikan informasi-informasi. Sekian dan terima kasih video kali ini. Annyeonghaseyo.